Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, untuk memberkahi pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kawan-kawannya udah pada hadir semua? Udah pada hadir semua ya? Karena udah pada hadir semua, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, masih ada yang ingat dulu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, Reni? Ya, minggu lalu kita belajar tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, masih ada yang ingat nggak? Apa itu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas? Iya, Joko? Iya, benar sekali apa yang dikatakan Joko. Nah, beri aplaus dulu untuk dua kawan kita. Nah, kita lanjutkan ke materi kita. Nah, pasti kalian pernah melihat sering melihat benda ini. Nah, ada yang tahu ini apa? Iya, ini karet gelang. Nah, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika karet gelang ini ibu tarik? Ya, Rira? Iya, dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, siapa yang tahu jika karet ini gaya tariknya ibu lepaskan? Iya, Reni? Ya, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, tetapi siapa yang tahu apabila gaya tariknya itu ibu berikan sangat kuat? Ya, benar, semuanya ini akan putus. Nah, ketika dia udah putus, maka dia sudah melewati batas elastisitasnya, sehingga dia tidak dapat kembali ke bentuk semulanya lagi. Makanya dia tidak memiliki batas elastisitasnya lagi. Nah, berarti dari karet ini kita tahu adanya hubungan antara pertambahan panjang dengan gaya yang kita berikan. Nah, siapa yang tahu dari ilustrasi tadi kita hari ini belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita belajar tentang hukum Hooke. Nah, di mana di hukum Hooke nanti kita akan memiliki 5 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu nanti kalian tahu dapat mendeskripsikan bunyi dari hukum Hooke. Kemudian yang kedua, kalian dapat merumuskan persamaan dari hukum Hooke. Nah, yang ketiga nanti kalian dapat menyelidiki hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pada pegas. Kemudian yang keempat, nanti kalian dapat menerapkan persamaan hukum Hooke dalam menyelesaikan soal-soal fisika. Nah, yang terakhir nanti kalian dapat mendeskripsikan penerapan dari hukum Hooke ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran yang ingin kita pelajari pada hari ini. Nah, dari ilustrasi karet tadi, ada yang tahu hukum Hooke itu apa? Iya, Yuni? Iya, benar yang dikatakan Yuni. Hukum Hooke itu ditemukan oleh seorang penemu yang bernama Hooke. Nama lengkapnya itu Robert Hooke. Nah, hukum Hooke ini dia membahas tentang gaya dan pertambahan panjangnya. Nah, seperti pada karet tadi, dia membahas tentang gaya dan pertambahan panjangnya. Nah, apabila dia melewati batas elastisitasnya, maka dia tidak masuk lagi ke dalam hukum Hooke. Makanya bunyi hukum Hooke itu, jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melampaui batas elastisnya, maka pertambahan panjang pegas itu dia akan sebanding dengan gaya yang kita berikan. Nah, sekarang coba kalian tonton video yang akan ibu tampilkan berikut.
setelah kalian menonton video tadi, apa yang dapat kalian sajikan dalam bentuk pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Ya, Yeni. Yeni bertanya, mengapa ketika masa yang kita tambah, pertambahan panjang dari pegas itu semakin bertambah? Siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari Yeni? Ya, Juni. Ketika pegas kita tambah, maka masanya kita tambah, maka pertambahan panjang dari pegas itu akan semakin bertambah ya. Jawaban dari Juni ini belum terbukti, itu kita simpan sebagai hipotesis. Nah, kita akan melakukan praktikum dari pegas tersebut. Mengapa ketika kita tambah masanya, maka pertambahan panjang pegasnya itu semakin bertambah. Kita akan melakukan praktikum ini dalam media virtual, dalam laptop ya, media virtual simulasi. Sebelum itu ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Sudah pada kebagian semua kan kelompoknya? Nah, sekarang ibu ingin membagikan LKPD. Nanti kan kita hari ini menggunakan media virtual. Nah, nanti ibu akan membacakan ibu akan mengasih tahu cara praktikumnya. Nah, nanti kalian isi di dalam tabel yang ada di LKPD. Nah, kalian ikuti cara ibu mempraktikumkannya. Kalian tinggal mengisinya dalam tabelnya. Sekarang ibu akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Sudah jadi tabelnya. Nanti kalian lihat langkah-langkah yang ada di LKPD dan tabelnya. Kalian perhatikan ibu praktikum dan kalian langsung isi di tabel praktikum. Oke anak-anak, semuanya langsung perhatikan prosedur kerja di LKPD. Nah, kita ikuti langkah pertamanya. Katanya masuk ke aplikasi Pet Simulation. Nah, ini kita masuk ke aplikasi Pet Simulation-nya. Setelah itu, pilih menu lab untuk memulai praktikum. Nah, kita pilih menu lab. Nah, langkah ketiga, praktikum kita mulai dengan meletakkan penggaris di ujung bawah pegas sebelum mengalami perpanjangan ketika diberi beban. Nah, penggaris ini, kita ambil penggaris, kita letakkan di ujung bawah pegas. Kenapa kita letakkan di sini? Karena kan kita mau menghitung delta X-nya. Delta X itu kan panjang pegas ketika diberi beban, sudah diberi beban dikurang dengan panjang mula-mula pegasnya. Nah, kita bisa langsung menghitungnya di sini. Makanya kita letakkan dia di pegas sebelum mengalami perpanjangan. Nah, kemudian kita ikuti langkah keempat. Menggantung beban dengan massa 100 gram katanya. Kita gantung beban ini dengan massa 100 gram. Nah, pada ujung bawah pegas sehingga terlihat pegas akan mengalami perpanjangan. Beban akan memberikan gaya pada pegas, gaya tarik. Nah, dapat terlihat yang besar gayanya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus F sama dengan M dikali G. Nah, di sini tadi kan massanya itu 100 gram. Untuk mempermudah kita, langsung kita ubah ke dalam kilogram. Nah, anak-anak ubah terus ke dalam kilogram. Kalau diubah ke kilogram berapa? 0,1 kilogram. Dan nilai gravitasi. Nah, nilai gravitasi yang kita gunakan di sini berapa? 9,8 meter per sekon kuadrat. Makanya langsung F sama dengan M dikali G. Nah, berapa dapat semuanya? Nah, kita dapatkan F pertamanya itu 0,98 Newton. Nah,
Kemudian kita ikuti langkah ke-5. Setelah itu, kita mengamati besar perubahan pertambahan panjang pegas setelah diberi beban. Hitung perubahan pertambahan panjang pegas menggunakan penggaris dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Nah, kita hitung delta X-nya. Nah, dapat kita lihat berapa pertambahan panjangnya. Nah, di sini pertambahan panjangnya 16 cm. Nah, terlihat kan 16 cm. Nah, kita ubah terus ke meter sesuai satuan yang diminta di LKPD. Kita ubah ke dalam meter. Nah, jadi dapatnya 0,16 meter. Nah, kita tulis di tabel pengamatan. Tulis kalian buat terus di LKPD kalian ya, di kertas karton kalian. Nah, kemudian langkah yang ke-6, ulangi langkah 4 dan 5 dengan mengganti beban pada massa 150 gram dan 200 gram dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Nah, kemudian praktikum untuk yang pertama sudah, kita ganti bebannya dengan besar 150. Nah, kita ganti dia bebannya dengan 150. Kita ganti dia dengan besar 150. Kita gantung. Nah, kita hitung F-nya tadi kan, F-nya 150 kita ubah ke kilogram. Nah, 0,15 kilogram. Nah, kemudian dikali dengan gravitasinya, berarti F yang kedua untuk massa 150 gram itu kita dapatkan 1,47 Newton. Kemudian kita hitung pertambahan panjangnya. Nah, kita lihat pertambahan panjangnya. Berapa besarnya? Dapat kita lihat besarnya itu 24 cm. Kita ubah ke dalam meter. Dapatnya 0,24 meter. Nah, kita tulis terus ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke percobaan yang ketiga. Katanya kita ganti dengan massa 200 gram. Nah, kita ganti massanya dengan 200 gram. Ganti dengan 200 gram. Nah, kita lihat mengalami perpanjangan. Nah, kita cari terus F-nya. Masanya kan 200 gram, kita ubah ke kilogram, jadi 0,2 kilogram dikali dengan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, sehingga F yang ketiga kita dapatkan sebesar 1,96 Newton. Nah, kemudian kita hitung pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya kita hitung. Nah, kita lihat besarnya, sehingga sudah nggak mengalami perpanjangan. Kita lihat besarnya 32 cm. Kita ubah ke meter, sehingga kita dapatkan delta X yang ketiga itu 0,32 meter. Oke, langkah ke-7, hitunglah masing-masing nilai K dengan rumus hukum F sama dengan min K dikali delta X. Karena min hanya menunjukkan arah, makanya kita pakai F sama dengan K dikali delta X. Kalau mencari K berarti F dibagi dengan delta X. Nah, kita hitung nilai K-nya dengan yang pada percobaan pertama yang massa 100 gram. Berarti F dikali delta X, F-nya itu 0,98, sedangkan delta X-nya itu 0,16 meter. Maka kita bagi, kita dapatkan. Nah, bagi kita dapatkan nilai K-nya itu 6,125 Newton per meter. Nah, kemudian yang percobaan kedua dengan massa 150 gram. Nah, kita lihat F-nya itu 1,47 Newton. Delta X-nya itu 0,24 meter. Nah, kita bagi. Nah, kita dapatkan juga K-nya itu 6,125 Newton per meter. Kemudian pada percobaan ketiga kita cari K-nya. Pada 200 gram ya, F-nya itu 1,96 Newton, delta X-nya itu 0,232 meter. Nah, kita bagi. Nah, dapatnya juga 6,125 Newton per meter. Kenapa K-nya itu sama? Karena kita menggunakan pegas yang sama, makanya K-nya itu konstantanya, tetapannya itu sama.
sudah kita dapatkan tabel hasil perhitungan kita dari praktikum tadi. Di LKPD di bawah pertanyaan ada, di bawah dari tabel ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nah, kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Setelah itu nanti ibu kasih waktu 10 menit, nanti kemudian akan kalian presentasikan ke depan. Nah, sekarang langsung mulai saja kerjakan. Oke, udah siap semuanya? Karena udah siap semuanya, langsung saja perwakilan dari kelompok menempelkan hasil dari praktikumnya ke depan, kemudian perwakilan dari kelompok mempresentasikannya. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Langsung saja kalian tempelkan dan mulai presentasi. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang udah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Tadi kan sudah kalian bahas. Nah, sekarang ibu bahas ulang. Di sini kan ada di bawah tabel pengamatan ada pertanyaannya. Kita lihat bagaimana pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Yang pertama, ditanya bagaimana pengaruh gaya, bagaimana pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Tadi semua kelompok menjawab bahwa apabila masanya bertambah, gayanya bertambah, maka pertambahan panjang pegasnya itu akan semakin panjang. Semuanya betul. Apabila F-nya semakin besar, maka delta X-nya itu juga akan semakin besar. Kemudian soal yang kedua tadi bagaimana grafiknya? Grafik F terhadap delta X. Bagaimana grafiknya? Nah, grafiknya apabila sesuai tadi bagaimana pengaruhnya, karena gaya semakin bertambah maka grafiknya juga akan semakin bertambah. Makanya bentuk grafiknya seperti ini. Ya, F-nya semakin besar maka delta X-nya juga akan semakin bertambah. Kemudian pertanyaan ketiga, penerapannya kan? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Benar yang kalian bilang, banyak penerapan dari hukum ini. Dia ada pada Zuckerberg kan, ada pada Zuckerberg, ada pada perayunan anak bayi, dan masih banyak lainnya. Siapa yang dapat merangkum praktikum kita pada hari ini? Iya, Yuni? Ya, praktikum kita hari ini membahas tentang massa dan dalam panjang pegas. Kemudian siapa lagi yang dapat merangkum? Ya, Joni? Ya, apabila gayanya semakin besar, maka pertambahan panjang pegasnya akan semakin bertambah. Benar yang dikatakan oleh dua teman kalian. Beri aplaus dulu. Nah, jadi dari praktikum hari ini kita dapat tahu, maka dapat kita ketahui ini dari hukum Ohm, yaitu jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, gaya yang terbit tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Kemudian merumuskan persamaan hukum Ohm. Nah, kita dapat tahu persamaan hukum Ohm-nya itu F sama dengan K dikali delta X. Kemudian yang ketiga, menyelidiki hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pada pegas. Nah, kita dapat ketahui bahwa F-nya semakin bertambah, delta X-nya akan semakin besar. Jika sebanding. Kemudian kita sudah menerapkannya ke dalam soal, udah tahu, dan kita udah tahu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari hasil praktikum kita tadi,
dari awal sampai akhir. Nah, ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin bertanya? Oke, udah paham semuanya ya. Sekarang Ibu ingin memberi pertanyaan. Nah, siapa yang dapat menjawab soal yang akan Ibu berikan? Beri tunjuk tangan ya. Nah, siapa yang dapat menjawab soal di halaman 30 nomor 2? Siapa yang bisa menjawab? Silakan tulis jawabannya ke depan. Oke, Juni mau maju? Bisa maju? Oke, kita lihat jawaban dari Juni. Siapa yang dapat jawaban sama kayak Juni? Oke, sama ya, 100 Newton. Ibu lihat ya, Ibu bacakan soalnya kembali. Suatu pegas memiliki suatu pertambahan panjang 0,25 meter. Nah, berarti delta X kan? Nah, betul apa yang dibilang delta X-nya 0,25. Kemudian, bila pada pegas bertulisan 400 Newton per meter. Nah, konstantanya, ya itu konstantanya. Kemudian, berapakah gaya yang dikerjakan pada pegas? Nah, ditanya F berarti, betul. Nah, rumusnya tinggal kita masukkan ke rumus dari hukum Ohm. F sama dengan A K dikali delta X. Kali tadi 400 Newton per meter kali dengan delta X-nya 0,25 meter, dapatkan 100. Benar jawaban dari Juni. Beri aplaus dulu untuk Juni. Oke, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Untuk meningkatkan pemahaman kalian di rumah, nah, coba kalian buka halaman 60. Di situ kan ada 10 soal. Nah, kalian kerjakan 5 aja. Nah, nanti minggu depan kalian kumpulkan. Ketua kelas nanti taruh di meja Ibu ya. Apabila ada kesalahan kata dari pembelajaran kita pada hari ini ataupun ada salah-salah kata dari kata-kata Ibu mohon maaf. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas tolong hapus depan tulisnya ya.